lalangi mulat tama demo antri melo manang iga tama suruga deta antri tama suruga iya deta antri talu mo tapi kau itu ya dahuluna jannata salam pokoknya tama suruga salama dia nama tajam talu tapi kau nomor sidi oto ki makasiwiang riwat tu mamma namana tinro na tawe itu sholat tahajud. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال المكتهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إلى خضرة النبي المصطفى صلى الله على سيدنا محمد وخصوصا إلى أرواح المرحوم Batakajung الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا وقلوب جميع من حضر في مجلسنا هذا بنور المعرفة وعلم المكاشفة والبصيرة والإيمان والإسلام يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا وقلوبهم فتوح العارفين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين آمين آمين يا رب العالمين. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat ikhwan fillah, bil khusus kami muliakan, kami ta'zimi alena tumlabita Bapak Profesor Dr. Muhammad Saleh beserta seluruh keluarga besar, anak-anak, cucu dan cicit almarhum Batakajung beserta seluruh hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya acara ini adalah acara halal bihalal yang dilaksanakan keluarga besar Batakajung atau kita bil masyhur dengan Bapak Bicara. Dua hal yang ingin saya sampaikan tapi berusaha mengkoneksikan. Yang pertama adalah kenapa saya membacakan suratul Fatihah kepada beliau, karena sebenarnya kita ini yang hadir di sini adalah anak-anak keturunannya. Sebenarnya kan dalam agama itu dua, Pak Bo. Jadi kalau dia di atas, kita sering mengatakan kedua orang tuaku dan para leluhurku itu semua naik ke atas sampai ketemu dengan Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim kita. Kalau ke bawah itu anak-anak dan keturunanku. Jadi doa itu sebenarnya kuncinya dua. Kalau dia berkaitan dengan sana, jadi orang tua dan para leluhurku itu sudah kena ke atas. Kalau ke bawah anak-anak dan keturunanku. Kenapa kita berdoa itu mesti masuk keturunan, tidak masuk hanya sampai ke anak? Karena banyak orang berdoa itu hanya anaknya didoakan, nanti cucunya nakal, kan gitu.
Makanya doanya para nabi itu dia mendoakan anak-anak dan keturunanku. Kita tidak ketemu dengan, saya tidak ketemu dengan beliau ini Peta Kacau, tapi kami yakin bahwa di dalam doa beliau itu ada memasukkan anak-anak dan keturunannya. Dan itu pasti. Beliau pasti tak paham betul ilmu hikmah dan ilmu agama. Apalagi dia adalah penasehat. Kalau sekarang kan juru bicara, jadi penasehat kerajaan, itu luar biasa. Namun ada hal penting yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan silaturahmi kita pada malam hari, pada siang hari ini. Jadi ada dua istilah, silaturahim dengan silaturahmi. Kalau silaturahim itu berartinya ikatan kekeluargaan. Kalau silaturahmi itu sudah lepas. Jadi yang ada di sini adalah silaturahim karena masih tersambung dengan rahimnya. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis? Mak bicara lagi Kak. Oh iya, kalau saya minta bahasa Bugis, saya bahasa Bugis. Jadi sebenarnya itu di Makadaki tali silaturahim. Artinya lolo. Sitongan rahim kan bicara gina adalah lolo. Iya, jadi makanya itu biasa Makadaki anak lolo. Karena rahim itu adalah surga. Makanya setiap bayi yang lahir itu baunya sama, tidak ada yang beda. Anak apapun kalau lahir baunya sama. Makanya Nabi mengatakan, siapa yang ingin mencium bau surga, maka ciumlah bayi. Karena itu persis sama dengan baunya surga. Ya. Makanya nanti lama-lama itu baru hilang baunya. Makanya dari situlah kita disunnahkan mencium bayi itu dari kanan kemudian kiri. Kemudian kita berdoa supaya Allah mempertemukan kita dengan bau itu kelak di hari kemudian. Cuma biasa ini ibau bawa minana edene melodokkan. Nah itu. Ini penting saya wasiatkan supaya kalau mencium bayi itu doa supaya bau itu kita dipertemukan oleh Allah kelak di hari kemudian. Kemudian saya wasiatkan kepada anak-anak dan keturunan beliau, mestinya di setiap malam kita doakan beliau. Kirimkan suratul Fatihah. Sebenarnya orang dikubur itu tidak terhalangi pandangannya. Makanya alam kubur itu disebut barsah. Karena barsah itu kan dinding yang bisa tembus ke, kalau bahasa Bugisnya itu sampiran. Kalau bahasa Indonesia Makadaki tirai. Jadi itu barsah itu bahasa Arab. Ya pipa bicarogi Makadaki sampiran. Sampirang itu kan kain tipis yang tembus ke dunia. Makanya Nabi tak kolai masyarakat buru itu mak beresalam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu madodo misadana Nabi tak karena lebih kuat pendengarannya orang meninggal daripada orang hidup. Nah, ini tuh ampai kopura ki malepa. Halal bihalal itu sebenarnya bukan hanya kepada orang hidup, tapi juga kepada orang meninggal. Makanya ulama dulu itu menganjurkan setiap selesai lebaran itu ziarah kubur. Kan gitu. Sebenarnya koneksinya ke situ. Jadi tersekamero maka daya komati tahu terputus ni tidak. Itu justru bisa melihat. Makanya Nabi Ta itu koleki buru bahkan mengatakan kan lebih tajam pendengarannya daripada orang hidup. Nah, itu kuncinya. Makanya kalau kita kiburu dia itu nawad itu mak bicara-bicara maka leleang. Iya. Tidak boleh kita bicara maka daya biasa waktu natu ya makon tidak boleh. Karena itu didengar. Perlakuan orang meninggal itu persis sama orang hidup. Ya kota maki kiburu lagai sandala ihla nak laik. Sama kota lo bola nate lagai sandala aja tas sandala menre. Yang kedua ucapkan salam. Sama dengan ketika mendatangi orang hidup, ucapkan salam. Kemudian yang ketiga jangan melangkahi batu nisan. Iya, ya kong kata tudang aja mau julik kai bawang. Itu istilahnya orang dulu apa tabe, itu persis sama dengan orang hidup. Makanya perlakuannya itu persis sama. Nah sama magai itu mereka itu mendengar. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan pandangannya itu tembus ke dunia melihat anak-anaknya. Nah makanya itu tomatekan jalan tuh pahalana. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Nanti kiamat itu baru tertutup kita catatan amal. Makanya disebut tutup usia. Makanya yang wasiat saya pertama di halal bihalal ini bukan hanya menyambung dengan yang hidup, tapi yang meninggal pun kita ziarahi makamnya.
kemudian kita doakan. Itu juga sebenarnya halal bihalal. Iya, istilahnya mendoakan. Orang tua kita itu kita doakan. Kemudian, yang kedua, istilah halal bihalal ini tidak ditemukan dalam kamus bahasa Arab. Nah, sebab halal bihalal ini orang Indonesia yang buat. Ada beberapa versi, ada yang mengatakan di Raja Mangkubuana, yang mengatakan banyaklah, ada yang mengatakan Kiai Wahab Hasballah ketika nilawi Presiden Soekarno untuk mengadakan pertemuan itu, sehingga dia Soekarno itu tidak mau kasih istilah silaturahmi, makanya Kiai Wahab Hasballah itu kasih nama halal bihalal. Tapi ya komelu i cermati halal bihalal jadi si halalakang dalam kehalalan. Nah, iya ko ara maka dah halala dalam istilah halal itu telu al halal bil habib, kemudian al halal bil ma, kemudian al halal bil syai. Jadi halal dalam al habib itu ya ku istilahnya di maka dah wanam marota itu wanam marota melo ipaketa. Yang kedua air keruh yang mau ditanamkan. Kemudian segala sesuatu yang ruwet mau diselesaikan. Itu tiga maknanya. Jadi situ kan aku ikabungkangi ipa ketai anu marotae, ipa tenangi anu masusai, kemudian ilagai anu masalah. Itu tiga maknanya. Jadi kok ikabungkangi, jadi makada warna marota berarti ipa ketai yang masih ruwet. Biasa kan sekarang kan istilahnya bukan halal bihalal. Agak istilah maka open house kan? Diganti menjadi open house. Sebenarnya Mega tahu open house tapi tidak open heart. Ya, dia buka rumahnya tapi hatinya tidak terbuka. Itulah sebenarnya hakikat halal bihalal. Karena kita itu ini rupa tahu Mega ada potensi tak. Kalian anak atau mata anaknya Kata Kacong itu sudah mengatakan potensi kita ini kan banyak. Potensi akal, potensi kalbu, potensi jiwa, potensi fisik. Nah iya kok potensi akal nalai kalau ulama hikmah begini, kepala di atas, pikiran turun ke bawah penglihatan. Makanya hikmahnya ini kenapa dua mata itu ke depan, kenapa tidak disimpan di belakang satu. Magi mata dia ditaruh mon dicidi, dia nato gili lo mon itu. Kenapa semua di depan? Telinga di kiri kanan, kemudian hidung, kemudian di sini ada mulut. Lidah ini dua pagarnya, pertama dua bibir, yang kedua gigi. Jadi itu lilai dua palana. Jangan sembarang mengucapkan sesuatu. Makanya istilahnya begini, pikirkan baik-baik, dengarkan kiri kanan, lihat ke depannya, jaga jangan sampai merusak hatinya orang sebelum kau mengucapkan dengan lidah. Itu falsafah. Ini makanya romakada, lihat ke depannya, bukan ke belakangnya. Lihat ke depannya. Makanya maka di guru tak ia komeko macai tahangi jolo. Wajar ku ke macai. Kalau tidak wajar jangan marah. Ya ku wajar ki macai, tanya dulu apakah orang itu tahu bahwa dia salah. Kalau dia tidak tahu jangan marah. Kemudian yang ketiga, kalau kita wajar marah, ini setoi maka dah salah, ini setolena maka dah salah. Maka sampaikan bahwa dek toga nama janya wana ko wacairi. Oh kalau itu yang dipakai insya Allah manci tahu deceng. Makanya itulah yang disebut dengan ihsan. Iya ko mabassa itaw na to mabassa mapasi wala dece mi asanna. Tapi iya ko masekke ite na to mabassa maki dua dece mi asanna. Si salah. Jadi ya kong katau mabasate na mabasato na wala mi decin na ito. Tanya pa ihsan ito. Yasami al khair. Tapi iya kong masekke itay na mabasa, maka itu yang disebut dengan ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Yaitu po Allah Ta'ala na tau po na pujila da tau mapedecing. De tanya tau mapasiwala decing ya. Pak Mega tuto ibawa pibale na panalingi durya. Itu ya ko de gaga yalengi nasa dito siya kaparangan. Ya kan begitu. Dito gaga ko di. Kadang-kala yang pinamelo banti na rekong kato ibantu ngi. Makanya ihsan tidak di situ. Makanya tingkatan kita itu Islam. Yang kedua iman. Nanti ada buahnya itu takwa. Dari takwa itu menghasilkan lagi disebut ihsan.
Malalangi mula tama. Demo antri. Melo manang igatama suruga. Deta antri tama suruga. Iya, deta antri. Talu mo tapi kau. Itu. Ya dahuluna jannata salam. Pokoknya tama suruga salama. Dia nama tajam. Talu tapi kau. Nomor sidi. Oto ki makasiwiyang riwat tu mamma namana tinro na tawe. Itu sholat tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat. Min jaufal lail. Itu di tengah malam itu. Yang kedua, wala idece tau mapeja ela koriko. Ya kong katau masekke abasaki. Ya kong katau paujaki tilau doang ngi salama. Ya kong katau petannaki tilau doang ngi tak dampang ngi sebelum kita tidur. Bahkan masukkan ke dalam doa supaya dia menjadi ahli surga. Kemudian yang ketiga, wajaran ngi inran atau makin rang aja tapodangi. Bali bolata macicil motor idi palepai. Iya. Tulemo. Ai antri memang nih. Karena itu jalur tidak antri masuk surga. Nasabah sisa bu tau dale kong kecil di mulut pigau. Kan gitu. Iya mimega ini ko masekete na satu siaka perangang si selemo je layolo. Padahal sebenarnya ketika ada orang kikir kita dermawan. Tapi upasangnya aja tamaseke ya. Pak Desi satu gagas sengaran atau seke Pak. Pak itu teh ko maseke namo to seke cacatoy. Iya ko mabasa ite ipoji mana tau seke poji bi tau mabasa poji tapi ako maseke ite tau mabasa cecai tau seke cacatoy. Yang satu maka ada seke payano. Kemudian yang kedua yaitu tahu seke pak namo mate to 5 dake to seke na. Tapi masyarakat berutan na baca sana na seke paya tu biasa betul na tu. Iya na tu tahu liwat di na biasa. Jadi mati ni iya. Ya dia jalalo tama seke. Nasaba iya tu tahu mabasa de na paja iram tema decing. Iya. Dia tu makanya maka dia guru tak ya komeko mancaji tahu kanja abasako. Tapi ako may kumancito matapa asam pajak ko. Jadi namo pas sampajak tay ko maseke ide to niya enggak tahu kanja. Ya sami pas sampajak bawang. Ti sama-sama pas sampajak bawang. Pas sampajak lasuna. Kak basogi ro bawang. Yaitu bawangnya lasuna. Yaitu lasuna cala de gaga isa na oli manam ni. Tengana ampu nami. Makanya makan dari bawang. Betongan na yan kagaga makada bawang. Dito kay sana. Ito kare lasuna lale mana kare oli manam itu. De kay sana yan to na kada bawang. Yan ang kabawan na tau matawa bawang. Ay de gaga to. Ustas bawang. Masalah. Jadi ini penting saya wasiatkan. Jadi ajak tamaseke nasabak magay. Angka riwayat rampai makada tidak ada yang bisa meredam murka Allah kecuali kedermawanan. Iya. Digagawat diredami China pun Allah Ta'ala kecuali abesang. Iya. Makanya angkat kapang ko jamaah maloli sulo umrah biasa ada. Banyak pakai tak kurang-kurangi lo umrah. Cican nasi tahu. Ya biasa katalu cican nasi tahu. Kalau kenapa Pak umrah itu saya seperti sampaikan itu adalah ibadah pribadi bukan ibadah sosial. Ya kota Jamai Cicang pahalanya itu paten sekian tidak mungkin bertambah. Ya komate ki matu dena kena tak tambah tulis kok metom itu potensinya wat dimi kurang dena mungkin kita tambah. Jadi misalnya maka ada sisa bu pahalana umrah tak ya itu sisa bu tak catat. Ya matu ko mamulan itu li bicara ni ria ni magi kurata cede itu. Ya jadi kan potensinya tak tambah kurang nih. Tapi mestinya angka amalan tapi kau bukan umrah. Tapi mendapatkan pahalanya umrah. Melebihi pahalanya umrah. Kayak gaya roh termasuk membangun masjid seperti ini. Iya. Membangun masjid. Angka anak keluarga tak dena mampu memang kepala korang tak bantu nah sabak masak mana dena jallo kimato ke surimon rima kada ya bisa bantu kak waktu ke makapala kan gitu. Atau ada keluarga tak yang mendirikan pondok pesantren bantu di situ setiap makasiwit te kurilalanna dena paja lari apalanna
Magi tau mak bangun masjid enak kada nabi tamam bana masjidan fid dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah. Nigi tau bangun masjid okolino karena po Allah ta'ala ibangungan ngi istano kilalan na suruga. Jadi itu tau mak bangun masjid angka bolana ko suruga. Namo dia na sampajang. Iya. Namo dia na sampajang. Jadi angka tau mak bangun masjid angka bolana maka dia na sampajang. Namo dia na sampajang. Demi na tama. Demi na tama ibangungan mi bola. Kama kana mi nabi yaki bola ngi bola. Banallahu lahu baitan fil jannah. Dena kana nabi tama surga. Makanya kuncinya surga adalah salat dan membangun masjid itu adalah istana di dalam surga. Makanya selalu digandengkan itu. Sebenarnya ini kerukunan keluarga ini bagus bikin arisan. Iya. Ada arisannya, bikin arisan wakaf. Iya, misalnya ada keluarga di sini bikin pesantren, angka keluarga tak oke, tanu kan ini, namun maka ada 10 bisa busik ditahu. Setiap satu kali itu dikumpul kemudian diserahkan. Maki buah kamera, nunrina na makapala jala pahala tamat teru. Namun mati ki denali papahalan. Iya ko umrah tapi gau, iya tamate dia tambahan lah. Iya napura tajama dia tambahan lah. Kita meninggal tidak ada. Makanya pahala yang paling bagus adalah amal jariah. Itu kuncinya. Tapi ya kok pihak desa itu kega amal kami nama tandre amal jariah. Itu mengalirkan air. Menurut tadi Pak Prof mengatakan ada sumber air itu yang bantuan pemerintah. Sebenarnya mengalirkan air itu disebut dalam hadis Bukhari Muslim. Makanya tidak sepakat dengan penjual air galon, Pak. Iya. Kenapa tidak sepakat dengan penjual air galon? Tidak sama kayak es balok, kemudian yang tua gelas. Saya itu kalau air galon, itu masih tidak ini. Saya punya mursyid tariqah, itu memberitahu. Aja lalu nak mujami jama-jama makwewe. Angka satu dalek na tapi mabela baraka na. Tasapai gari angka ke pengusaha galo sogi. Dua jama-jama na pasangala ada guru tak biasa. Nomor si di pasensong. Aja lalu mujami itu jama-jama. Dia itu gak tahu na decengin. Dia itu gak pasensong mak bola gara-gara pula sensongan na dekaga. Iya. Magai nasabah itu membunuh kayu itu. Dekaga tuh pasensong cidi ni aju natabang mana itu kesidepena. Dan itu sebenarnya larangan dalam agama. Kemudian air itu adalah sedekahnya Allah. Kemudian ya kuibalui dengan begitu maka itu dijauhkan. Angka satu nalolongan tapi dia kan sororang. Itu pesan negara tak. Dan saya perhatikan belum betul. Ya miwat di berhasil mak belu aku agalas si bawa botol. Iya kok iya tuh galongnya deh. Mapedi ulu. Jadi memang ada pekerjaan itu yang ulama kita itu mewanti-wanti. Tapi dia tuh kagak kodi. Ya kung kamasigi mako Pak Bue usahakan ini ditanggungi sumur borna. Menre imatu wena napaki tema jenne lolongangi apalah. Yang kedua sesuai jenne etapokotane kemudian itu mengalir rumput-rumput itu menggunakan airnya itu pahala sedekah. No yukura ajue make pelangi. Nalai alati ninung itu berpahala. Semua makhluk yang meminumnya sampai semut itu menjadi sedekah. Puna pakai tema jenne make pelangi mas sempajang itu lolo ngetoki apalah ninung itu 40 hari 40 malam tidak habis di dalam perutnya. Setiap dia melakukan ibadah kita dapatkan. Apalagi ku pesantren na pakai nana maka pelak maga itu yang tidak pernah berhenti mengalir pahalanya. Jadi itu ampai maka Nabi mengalirkan air adalah pahala yang paling besar dari semua pahala yang ada. Jadi itu kuncinya. Makanya kong ke sumur bor itu untuk masjid atau untuk musalla atau untuk panti asuhan tahu usahakan ini engka andil tak ukur usahakan itu pahalanya itu besar. Apa ya kau memi masam pajak dia nasi agak ya kau jama-jamat tapi namanya ga dosa tak tarikin nih gare 5 menit masam pajak ya kau mak gosip kisi tengah jam nabang kerun itu jadi gare nama-nama gare ya kau 5 menit masam pajak 5 kali 5 25 menit. Nah komun roki antara maghrib sama curita na si jangi itu mak gosip ki si jak bangker roki de tiga agak kita bulai mata na kapapo itu disikap dikap dia de tiga agak yang kata tu de napak na kampara tapi ulu na mituli gilo betul kan na itai itu banyak apalagi dengan media sosial sekarang oh megalada dosa ata
Nah iya Pak Jalo matu maka ada kadosana. Ini yang dihisap lama ini. Makanya wasiat kami hati-hati. Kita ini mau istilahnya melo ipakat tak iya ro anu marota. Nasabak ya kupikirannya kang ruwa. No yuk kue masalah. Itu ampai situngan nalarin no Pada itu ku jalo ite makwe. Maka daki tau ja. Satu ke orang tabalik garek pajalo talu tu mangolok kue di. Talu tu mangolok kue di kehe. Mestinya ko mak jalo kita palingang lima tak kada tau ja talu rewa lo kue di cik di tau Yan na nakada guru tamagi nakada talu nomor si di tau ja ko nasabak misan ni anu majamu pa ngopi. Yang kedua misan ni masalah tapi dia memparan. Yang ketiga mau pauja itu hitungan itu hakikatnya dia adalah hamba Allah. Boleh jadi dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah tapi mau enggak mau pitauja. Makanya ulama selalu mengatakan aja mau benci di tahunna tapi bencilah kepada syaitan yang mempengaruhinya. Maka dia tahu pandai teriolo ko bahasa ogi na maka aja natan na mo cecah sipak na ya romaja mo cecah tapi edi den rule to lima dakke ya cica mirun to temin nau si tahu sirun to kinasa panir padahal boleh jadi tadi malam dia sudah sujud memohon ampun di hadapan Allah dan Allah sudah melihatnya dengan pandangan rahmat tapi kita masih mengatakan tauja padahal Allah sudah memaafkan dia. Ini tuh nak kena tahu pandai teh narik komuita itawe maka lihatlah dengan penuh kesempurnaan tapi ya kalau mau minta maka lihatlah dengan penuh kekurangan tapi meraji itu ya roh meraji pak ya napure nak kalasiat tai ci catolian kama dakir tahu kalasi kata lima koro makanya melawan itu agak berat. Walengi resep ada resep dalam agama wa'afina anin nas itu kan dalam Quran surah Ali Imran itu 134 itu maafkan manusia. Angka dua agak-agak pak makoko masalah ya kok angka tahu tak salah agak dia sipau suruh milo adampeng sebegitu kan kok ada salah suruh milo adampeng. Agama tidak menyuruh orang untuk datang minta maaf tidak. Yang agama perintahkan wa'afina anin nas maafkan manusia. Jadi makanya guru tak kalisidan reng almarhum iya ko salah itawe adam pengili iya kukui ko salah ilaw adam peko. Jadi tidak pernah mengatakan iya ko salah suruh lo milo adam peng tidak karena yang ditempati memohon ampun itu kepada Allah. Jadi aja ta posisikannya aleta yon roi milo adampang maka dami aya iya ko salah itawe adampang ini wa afina anin nas tulemo kira-kira maka da alena je salah maka da iya ko salah ya adampang ini maka da iya salah ilo adampang ko kaselesai iya ko na paujaki ten atau maja memang aja tamacay apa mako memang iya kau nak pau jakir teh nade to mako aja to ta macina sabatannya ti dina masuk. Dia na to ta pangewa. Aga biasa papasisala ito we. Ya kau mak beli bola itu. Daw po na automatic kalau ko. Bola sila daki sering. Me manu na bali bola menre ko bola dia nak bisa kaje. Di dari jamba jolo na peno. Iya kota bisa itu manu pasti manoko ki maka da manu na boleh macam repa-repa maka di gurutta iya ko cia ko manoko aja na tay manu mo bisay iya ko menre imanu ko ademu na jamba aja mo bisay tay manu ademu mo bisay tananoy gare palaga aja ta bisay tay manu adeta na ta bisay iya ko tay manu tadi say manoko ki maka manu na boleh macam repa-repa iyo po ko adet tadi say di tanoko na sabay di pun na itu bahasa na gurut tak betongan na aja mu ita ya ronun na tawe jana anum mo na mo pacingi begitu juga dengan kalbu aja mu ita kekurangan na tawe kekuranganmu yang kau cari. Makanya dek nama gampa tuh babu berhalal bihalal ini sebenarnya adalah satu langkah untuk merekatkan. Jadi luar biasa ini. Jarang pak, ada beberapa itu yang rumpung keluarga tapi tidak sedetail ini.
maka dan kapina warna koi masih anaknya yang banyak itu biasa sistem bagang. Iya, ini sangi mata kayak anak kayak gapo. Kalau ini kan luar biasa. Makanya ini tetap dikuatkan. Keluarga itu bagus sekali. Iya, pasti dibiki buruk, si di nonroi anak-anak keluarganya berkubur sehingga kumeloki siara ini mah gampang. Iya. Sebenarnya bukan itu saja, Prof. Saya kemarin pikirkan, mestinya guru tak ulama-ulama kita dari DDI ini ada kuburan khusus untuk ulama kita dari DDI sehingga bisa dikumpulkan di satu tempat, mudah diziarahi kayak taman makam pahlawan. Itu penting sekali sebenarnya, tapi kayaknya tidak ada yang menggerakkan itu untuk mengumpulkan makamnya para ulama itu supaya mudah diziarahi. Itu penting saya wasiatkan. Makanya syukuruki bisa bersilaturahmi seperti ini. Kemudian ada wasiat saya lagi yang ketiga, yang keempat. Ini juga tidak kalah pentingnya. Nah, sebab ini kan bulan Syawal. Ada yang mengatakan Syawalan. Ada yang mengatakan halal bihalal. Itu bulan Syawal, angka 2 ibadah disunnahkan. Yang pertama puasa. Sunnahkan imam puasa. Disebut puasa sunnah Syawal. Ini kan hadisnya nyambung. Berpuasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Ditambah 6 hari di bulan Syawal. Jadi maka dia Nabi sama kalau berpuasa 1 tahun penuh. Jadi aja tak salah paham, aja tak kena nigi mah puasa bulan Syawal 6 hari, pada kuma puasa isi tahu deh. Jadi siapa yang puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal, itu sama kalau dia puasa 1 tahun penuh. Bagaimana cara menghitungnya? Kan maka dia ayat man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha. Ya kopigau koci di DC nakali 10 pun Allah Ta'ala. Di Ramadan itu kan 30 hari. Dikali 10 menjadi 300. 6 hari di bulan Syawal dikali 10 menjadi 60. Jadi ya kok ipasi tambai 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam 1 tahun. Nah, makiro kita pakai jadi makan pada kok mau puasa isi tahu. Nah, sabak 30 kali 10 300. 6 hari kali 10 60. Jadi 360. Nah, dalam 1 tahun itu 360 hari. Jadi pada kok mau puasa isi tahu aja tak ada mau puasa dengan sona ulah Syawal sama dengan puasa 1 tahun. Megan itu tahu dia puasa Ramadan. Nah, saya bawa nasawal yang namanya sona pada kok si tahu. Itu na polo-polo hal saya. Itu yang fatal itu. Ada juga yang parah itu. Syahrul Ramadan awwalu rahmah awsatuhu maghfirah akhiru idku minan nar. Pamulana pamasenasang rahmat awwalu rahmah awsatuhu maghfirah. Ada pang akhiru idku minan nar. Ipala popula pinaraka. Talunga somi puasa si di Ramalang 10 Ramalan 20 Ramalan nalami tangana na sama hadesa ini na baca pasilap po mi. Itu yang fatal. Tapi upasang bagi ibu-ibu yang ada puasanya terlewatkan, puasa qada ni yolo. Itu satu versi. Puasa qada ki nasaba wajib puasa qada sunnah mi puasa Syawal. Jadi aja jo tak puasa Syawal, puasa qada ki yolo. Mateka maki. Jadi pendapat yang kedua, anggap pendapat yang kedua, yang namanya mulai ya. Maka tidak usah digabungkan saja. Jadi puasa qada ni tamatoni puasa Syawal. Nah, sama maka kami Nabi berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting angka puasamu enang sono kula Syawal sudah masuk puasa Syawal. Walaupun dia puasa Senin Kamis, walaupun dia puasa qada, yang penting puasa di bulan Syawal 6 hari itu sudah masuk puasa Syawal. Ya nanti namanya gak tahu. Nah, niat kak bama nih niatkan puasa qada sekaligus puasa sunnah bulan Syawal. Cica menima puasa na 2 na lolongan. Iya nama gampang. Mega nih mulai ya. Kemudian sunnah yang kedua, enakkah puasa? Sunnah yang kedua, saya sampaikan ada sholatnya itu Bu, Pak. Angkatu sempajanna ulas Syawal. Jadi kalau Ramadan itu sholat sunat tarawih. Siangnya puasa wajib, malamnya puasa ibadah sunnah. Kalau di bulan Syawal
siangnya kita puasa dan bisa sholatnya juga siang bisa malam. Angka tu sampajanna ulas sawal, yasa sampajasunna utaqah. Itu ada di kitabnya si Abdul Qadir Al-Jilani. Saya buka hadis, saya punya kitab hadis di rumah, itu ensiklopedia hadis Nabi, kurang lebih 600.000 hadis Nabi. Tidak saya temukan hadis satupun degaga hadis seuruntuk kurana kita masumpa nabi tak kepa demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Akasiana po nabi tak kepa. Pada hadis ini Nabi bersumpah 4 kali. Nah iya ko nabi tak masumpah namoci cemi. Na akapa masumpah nabi tak ko hadis. Siapa yang mengerjakan sholat ini kata Nabi, kemudian dia punya penyakit, maka pasti Allah akan menampakkan lai pitangi itu tahu niga tawad di Buraiwi, dan bisa juga dinampakkan apa obatnya penyakitnya. Itu Nabi bersumpah. Itu sholat sunnah utakah. Yang kedua, masumpah Nabi tak, siapa yang mengerjakan sholat ini maka diberikan hikmah pada lisannya. Ya kongka anak tamelo mancaji pacarama tasuruh jamin. Kemudian apalagi hikmahnya, diberikan hikmah pada lisannya, kemudian aganasa nabita akan dibebaskan dari utang ketika dia punya utang. Maka dia itu pandrite penjelasan Nabi Taro, dia itu tahu sebelum meninggal utangnya akan lunas. Boleh jadi dia membayarnya atau boleh jadi orang memaafkannya. Ia kode gaga uka usahana ia rotonon riyen minran halalakan inrana. Itu atas petunjuk. Angka ko kita na Imamul Qudamah Al-Mughni. Imamul Qudamah mau kiro kita pikir angka korona kisah kangi anak muda ko masere na kena kanker mata. Kalau istilahnya sekarang kanker mata. Itu sampai biji matanya sudah mau keluar. Degaga tabib, degaga dokter mulai Buraiwi. Tapi anak muda ini menemukan hadis ini di dalam kitabnya si Abdul Qadir Jilani, kemudian mengamalkan sholatnya. Pure mas sampaja subuh, nakisahkan sebelum kudama, pure mas sampaja subuh ronanae, na liu-liu okor anak muda, liu kesena sujadanna, metinro. Di dalam mimpinya, tidurnya itu dia bermimpi, diludahi matanya. Ia micui matanya. Niga mamicui Imamul Qudamah. Dan Imamul Qudamah purana mas sampaja subuh mengaji-ngaji kok bolana. Setelah membaca Al-Quran dia tertidur, dan di dalam tidurnya dia mimpi didatangi Rasulullah, dan Nabi kasih tahu, wahai Imamul Qudamah, ini ada anak muda di Mesir butuh untuk diobati, maka ludahi matanya. Tapi Imamul Qudamah panipi okumi lalatinro ipitangnya anak muda, dan Imamul Qudamah meludahi dalam mimpi dia nasi runtuh. Setelah anak muda ini bangun, dia usap matanya, ternyata sembuh. Mahkutana mana te koro kampungnya maka dan niga buraiko. Aga jawabannya Imamul Qudamah. Dia agak matepak karena jaraknya dari Mesir ke Imamul Qudamah itu ratusan kilometer. Dia mungkin itu topan rita yang kalau kemanya. Setelah ditanya Imamul Qudamah aga jawabannya, maka dia ko iya to anak muda maka dia Buraiwi iya to ngatu. Nah sebab manipika Buraiwi itu anak muda itu, dan itu sembuh. Itu berkah sholat sunnah utaka. Iya. Tapi ulas sawal mini jama, ya nalaba ulas sawal, dia nalaba di jama. Kemudian yang ketiga, masumpai nabita. Ya ko angka tau lo sumpah, lo masa padale, tau melo buka usaha, suruh jama ya sampajangi. Magai, pasti lagi mudahkan aku pun Allah Ta'ala. Yang kakama tau melo lo sumpah, suruh jok jama apa jokai. Atau mau buka usaha tak suruh pamulai jolo sampajangin apa buka usaha. Kemudian ada Nabi katakan dikasih maghfarah di setiap lafaz yang dia baca. Jadi caranya ijama wadding wattu duha, waddito wattu tahajud. Jadi ya komiki jama waddi wattu duha. Ini akan sekaligus sholat sunat duha. Arwarakanna. Cuma pengupuna kuluallahu akka 15 sirakannya. Tidak diganti surahnya. Rakaat pertama surah Al-Ikhlas 15 kali. Rakaat kedua Al-Ikhlas 15 kali. Puraki mabere salat to makade si malai makotoro kudu Allahu ka 15 sesudah Fatihah.
Arwarakanna, jangan dikerjakan terpisah, dikerjakan sekaligus selama dari sebanyak 8 rakaat. Purai matu ma beres lengi, jangan merubah posisi duduk. Langsung kita baca tasabena. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim akap itu 10. Jangan lebih, jangan kurang. Kemudian yang kedua, baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad akap itu 10 toh. Dan doanya tidak ada. Kita mau berdoa tidak masalah, tidak berdoa tidak apa-apa. Arwarakanna, kerjakan walau hanya sekali di bulan Syawal. Jadi angka puasana tuh angka sampajana. Ya ke puasana puasa sunnah Syawal. Ya ke sampajana sampaja sunnah utaka. Sana. Jadi kong ka anak tamelo. Ya palagi kong kataw din na lancar mak bicara ko masambutang. Suruh jam itu dimudahkan lisannya itu. Nabi mengatakan diberikan hikmah pada lidahnya sehingga dia tidak susah mengucapkan kebaikan dan hikmah. Itu pesannya Rasulullah. Dan Nabi bersumpah 4 kali. Makanya sholat ini penting saya wasiatkan. Saya kerjakan sholat ini Pak mulai di pesantren dulu. Sudah alia baru saya mulai kerjakan. Itu barakahnya luar biasa. Saya beberapa kali kena penyakit, ada yang mengobati. Termasuk ada satu peristiwa yang sampai hari ini saya masih selalu berpikir. Adanya ulama itu yang tidak pernah ketemu dan saya tidak pernah tawassulan, tapi kenapa dia dalam mimpi datang memberitahu. Itu dengan memberitahu bahwa ada air sam-sam di atas lemarimu itu, ada air hujan di lemari di luar, campur itu baru kau minum, itu obatnya penyakitmu. Saya 15 hari tidak bangun, sampai tidak pergi sholat Jumat 2 kali. Karena tidak bisa bangun, semua badan itu warna kuning dan tidak bisa makan. Tapi setelah diperlihatkan itu datang kemudian memberitahu, saya cuma suruh istri kasih, saya minum sorenya, besok paginya itu saya pergi di Cempe ceramah. Kenapa? Saya tidak tahu, langsung hilang. Saya mengatakan ini keberkahan sholat sunnah utaka. Saya yakin betul itu. Jadi makanya memang Nabi katakan, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, siapa yang mengerjakan sholat ini, kalau dia punya penyakit, Allah akan tunjukkan apa obatnya dan siapa yang bisa mengobati. Dan saya yakin betul itu. Nah, makanya saya wasiatkan kerjakan ini. Tidak berat Bu, karena surah Al-Ikhlas 15 kali aja. Jadi dihitung aja itu. Qul Allahuhad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad Allahu samad, itu 15 kali setiap 1 rakaat. Itu untuk sholat utaka. Kemudian ini sudah jam berapa ini? Saya ada acara sudah duhur di Parepare. Oh iya. Wah ini sudah hampir jam 12. Kemudian ada disebutkan Rasulullah ayat Al-Quran. Ini yang penting juga. Dan ini bukan berkaitan bulan Islam, tapi ini berkaitan bulan Miladiyah. Ini kan bulan sudah masuk April Bu ya. Ini yang disebut Nabi bulan Nisan. April itu disebut Nisan. Nisan itu bulan 4. Jadi Januari, Februari, Maret, April. Jadi bukan bulan Islam ya. Bulan Nisan disebut dalam hadis. Nisan itu adalah bulan April. Sekarang sudah masuk. Jadi tunggu, pasti ada hujan itu. Tunggu kita beli wadah baru. Kalau tidak ada wadah baru, pakai baskom lama. Tapi belikan kantong plastik. Jadi nanti kalau hujan, tak ada langsung air hujan dari langit. Tak ada langsung. Jadi tidak melalui atap. Itu melalui langsung dari langit. Biar tidak banyak. Yang penting ditada langsung. Nanti kalau sudah ditada, tapi bulan 4. Itu hanya bulan 4. Lewat dari bulan 4 tidak bisa. Hanya bulan April yang disebut Nabi bulan Nisan. Inilah yang disebut dengan air Al-Quran. Jadi tada langsung dari langit. Kemudian ambil air itu didoakan. Sholat sunnah hajat 2 rakaat. Baru di dalam kamar yang tidak ada suara-suara. Kita doakan. Apa yang dibaca? Hafal ini. Surah Al-Ikhlas 70 kali. Al-Fatihah 70 kali. Al-Ikhlas 70 kali. Al-Falak 70 kali. An-Nas 70 kali. Al-Kafirun 70 kali. Dan ayat kursi 70 kali. Masing-masing 70 ya. Itu hadis itu. Kemudian air ini tadi diminum selama 7 hari kata Nabi. Setiap pagi dan sore. Ini fungsinya apa? Orang yang tidak punya keturunan kata Nabi itu bisa punya anak. Jadi kalau ada orang tidak punya keturunan suruh amalkan itu. Itu yang disebut air Al-Quran.
Bahkan dalam riwayat itu disebutkan, siapa yang berobat dengan air Al-Quran kemudian tidak sembuh, berarti dia nagaga tawad di burai wilasan. Kau tahu gini itu. Jadi ipatimangnya ruwe, dan saya sampaikan, bagi yang tidak sakit minum. Ya tahu deh, nama lasa tinungi, namo si taggo mitinu, jangan dipanaskan. Namo satu taggo mitinung pagi, minum sore, tapi selama 7 hari. Pitungas semua, magai. Maka Nabi siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan kena penyakit besar hingga 1 tahun berikutnya. Dia akan naila sama raja, letu tau pemang. Itu janjinya Rasulullah. Ini makanya air Al-Quran ya. Maka dia Nabi orang yang tidak punya keturunan suruh minum. Makanya maka dia tahu pandrite penjelasannya angka 2 telu. Seperti Imam Karim Al-Hafiz Al-Baghdadi itu agak nasang. Maka dia ia kominungi manipi komita anak bicu, anak perempuan. Sapa kok anak makunrei mupiarai, baru dikasih keturunan. Tapi ketika kau sudah meminumnya kemudian bermimpi melihat bayi laki-laki atau anak laki-laki datang, cari anak laki-laki kau pelihara, baru dikasih keturunan. Tapi ketika engkau bermimpi hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Nah, itu isyaratnya secara langsung. Jadi tidak sembarang itu ambil anak pakai air Al-Quran. Itu magampamu ya kibua. Dan itu Pak Bu, saya kasih tahu keistimewaannya air Al-Quran. Namo tata rogang ke 10 tahun itu tidak berlumut kelebihannya. Saya pernah simpan sampai 7 tahun itu tidak ada perubahan. Air galon itu kalau disimpan 3 bulan akan lumunah. Tapi kalau air Al-Quran itu lebih jernih daripada air aqua dan tidak akan berlumut walaupun sampai 10 tahun. Tidak berubah warnanya itu. Itu keistimewaannya air Al-Quran. Dan saya sering setiap tahun bikin. Cuma tidak pernah tinggal lama di rumah. Kadang 1 minggu sudah habis. Kadang-kadang menelpon, minta ini, minta ini, minta ini. Kadang saya sudah kasih tahu. Kenapa saya kasih tahu amalannya? Supaya kita bikin sendiri. Jangan ustaznya dibikin capek. Saya 2 tahun lalu di Jayapura, itu dibawakan ke rumah sampai hampir 1 drum. Saya naik di kursi itu, bacakan mulai jam 2 malam itu sampai menjelang subuh. Baru selesai. Itu didoakan. Tapi itu berubah. Kalau airnya kita sudah bacakan dan tidak berubah warnanya dari kuning, berarti fatihahnya kurang. Kalau dia kayak ada minyak di dalamnya, berarti ayat kursinya tidak cukup. Kalau kayak ada sampah itu, kalau dikasih begini kayak ada sampah gelembu-gelembu, berarti surah Al-Ikhlasnya yang kurang. Itu bisa ditahu. Itu air Al-Quran namanya. Makanya pakai itu. Jadi pasti hujan itu bulan 4. Ada hujan. Jadi nanti ditanda langsung dari langit. Pakai wadah yang tidak pernah dipakai. Nanti didoakan. Tapi harus 1 kali duduk ya Bu. Jangan baca dulu surah Al-Ikhlas baru pergi makan. Pulang lagi lanjut. Jangan. Itu 1 kali duduk. Nggak lama gitu. Palingan 1 jam sudah selesai. Kita bacakan itu. Palingan santai itu kalau membaca 1 jam. Iya. Itu penting. Saya kasih tahu supaya dijadikan sebagai obat. Karena orang yang meminumnya itu luar biasa. Nabi mengatakan akan menyembuhkan segala macam penyakit. Kalau tidak bisa sembuh dengan air ini, maka tidak ada yang bisa menyembuhkan penyakitmu. Itu kuncinya. Makanya jangan pernah berharap bahwa yang menyembuhkan itu orang. Tidak. Yang menyembuhkan itu Allah. Orang itu hanya mengobati. Makanya dokter itu menulis mengobati penyakit ini. Tidak ada dokter menulis menyembuhkan penyakit ini. Tidak ada. Karena dokter itu mengobati. Allah yang menyembuhkan. Itu kuncinya. Makanya kalau mau makan obat itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Sudah dihafal Bu? Jadi kalau minum obat apa dibaca? Apa? Bismillah aja. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Dengan menyebut nama Allah yang maha menyembuhkan dan tidak ada yang bisa sembuhkan penyakit kecuali hanya Dia yang maha penyembuh. Makanya dibaca itu Bismillahirrahmanirrahim, la syifa'u illa anta syafi. Nah, tapelan. Ya kuliah tapelan akan bani Bismillahirrahmanirrahim. Selesai ini. Itu doa umum aja. Saya kira ini yang penting saya wasiatkan. Terima kasih sudah memberi kesempatan bersilaturahmi bersama. Mudah-mudahan pertemuan kita ini itu memanjangkan umur. Setiap orang bersilaturahmi itu dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya. Itu. Tapi setiap orang yang memutus silaturahmi itu akan diputus rezekinya oleh Allah. Itu bahayanya. Jangan juga suka marah-marah karena 40 saraf di muka itu akan putus ketika orang marah.
Makanya kenapa kita disuruh berwudu? Karena wudu itu menyambung saraf yang terputus. Itu. Jadi itu jenne maka jalada. Kalau bisa terpelihara dari wudu, insya Allah itu akan terus bercahaya mukanya. Orang yang terjaga dari wudu. Kecuali wanita haid jangan berwudu karena diharamkan. Iya. Itu kuncinya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.